Shalom, selamat malam Indonesia, selamat malam saudaraku. Kembali berjumpa dengan kami malam hari ini pukul 8 malam dan waktu Indonesia bagian Barat tentu saja, dan akan menjumpai saudaraku sekalian selama beberapa waktu ke depan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Nono Ropi Harjo dari Gereja Beteli Desa Penuh GBS Purwakarta. Selamat malam buat Bu Yuli Nur Hayati. Shalom Ibu, apa kabar malam hari ini? Doaku kiranya Bu Yuli dalam kondisi yang sehat dan prima, siap menyambut Natal yang sudah di depan mata. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan. Benar, Natal sudah ada di depan mata kita, dan sudah begitu banyak persiapan yang dilakukan oleh setiap kita maupun dalam kita pelayanan di gereja masing-masing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, tetap jaga kondisi, tetap jaga tubuh, dan jangan lupa tidak lupa untuk makan tentu saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa di tempatku berada saat ini aman-aman saja, tenang, tentram, damai sejahtera, tidak ada bencana. Saya percaya Tuhan akan melindungimu dimanapun engkau berada, dan kita akan terus berdoa buat saudara-saudara kita seiman yang terdampak oleh gempa, yang terdampak oleh banjir di Pulau Sumatera. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pertolongan buat setiap mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan logistik, mereka boleh mendapatkan tempat untuk berteduh, dan situasinya akan segera cepat pulih karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi selamat malam buat saudaraku yang baru bergabung malam hari ini. Kita satu di dalam keluarga Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Mari malam ini kita akan satukan hati untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, dan juga belajar firman-Nya yang Tuhan sudah persiapkan buat kita pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bernyanyi, untuk menyanyi. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Menyenangkan hatimu, sebab di tempat ini, Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu saya mau bertanya pada ibu-ibu, waktu dulu ibu-ibu masih berpacaran, pasti pada waktu itu kita senang ketika pasangan kita datang untuk ngapelin kita. Kita senang karena mereka memberikan kepada kita perhatian, dan itu terasa dunia milik berdua, indah sekali bukan? Dan kita senang karena kita tahu bahwa pasangan kita, pacar kita selalu setia dengan kita. Demikian juga kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Kesetiaannya tidak terbantahkan, kesetiaannya tidak dapat kita ragukan lagi bahwa Ia sungguh-sungguh setia. Mari datang kepada Tuhan walaupun masalah kita belum beres, walaupun masalah kita masih ada, tapi kita terus percaya, kita terus bergumul, kita terus berdoa, terus kita memohon, terus kita meminta bahwa masalah itu pasti Tuhan selesaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saatnya kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, yang terbaik akan kita berikan buat Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi, walaupun gunung, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya, Engkau sungguh setia dalam segala perkara. Engkau tetap hadir Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri tahta kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau selalu hadir, Engkau ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Iman kami kepadamu Tuhan, iman percaya tertuju kepadamu Tuhan, ya Allah yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya rencanamu dan kuasa. Sekalipun takkan
walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu kami taruh di dalam hati kami Tuhan, seperti Maria yang percaya kepada janji firman-Mu, yang menaruhnya dan menyimpannya di dalam hati. Biarlah ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan menjadi petunjuk bagi jalan hidup kami. Biarlah ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan untuk mengarahkan setiap kehidupan kami ke depannya Tuhan, karena kami membutuhkan tuntunan-Mu, membutuhkan pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang baik akan menolong kami untuk mengerti serta memahami firman-Mu yang akan kami dengar pada kesempatan malam hari ini. Dan Tuhan pakai lebih lagi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Urapi Tuhan, kuasai dengan urapan-Mu ya Roh Kudus, untuk memberkati kami sekalian Tuhan. Bapa, kami terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di luar sana Tuhan, yang membutuhkan berita kasih-Mu, yang membutuhkan berita keselamatan-Mu. Kiranya Engkau akan melawat mereka satu demi satu, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan demi perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, dan mengenal Engkau dan percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan Engkau, setiap mereka Tuhan, Engkau boleh menyelamatkan dan menjadi hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada malam hari ini, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Sekali lagi, shalom. Sampai jumpa. Shalom semuanya, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa untuk saudaraku semua, hari ini Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan saudara. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Selalu ada pertolongan Tuhan. Walaupun ada orang banyak berkata segala sesuatu itu harus ada caranya, tapi cara yang terbaik adalah berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bekerja keras, kita berusaha, kita punya rancangan, tapi yang menentukan keberuntungan kita itu adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi percayalah akan kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan, karena Tuhan itu adalah hal yang mungkin. Segala sesuatu mudah bagi Tuhan. Saudaraku, saya percaya orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan, hidupnya mendapatkan pertolongan demi pertolongan, saudaraku. Walaupun dalam lagu tadi dikatakan bahwa sekalipun gunung itu tidak berpindah, kita masih tetap percaya Tuhan itu baik. Karena seringkali keinginan kita adalah memindah-mindahkan gunung, saudaraku. Ya. Sekali lagi, ada banyak orang itu kesukaannya ingin memindah-mindahkan gunung. Padahal gunung itu sebenarnya tak perlu dipindahkan, saudaraku. Karena orang-orang yang suka memindahkan gunung adalah orang-orang yang kurang kerjaan, saudaraku. Kenapa? Ketika gunung menjadi rata, maka orang akan melihat bahwa jalannya itu rata dan mulus, saudaraku. Tapi ketika jalan di depan kita mulai ada yang tidak rata, ada tanjakan, ada turunan, ada tebing, saudaraku, di situ kita mulai hati-hati dan belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, saudara adalah orang-orang yang masih mempercayai Tuhan dengan sungguh, saudaraku. Ya,
Orang yang mempercayai Tuhan dengan sungguh, ia mengandalkan Tuhan karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, ya, kehidupan kita semua, ya. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pikirkan hari ini, saudaraku, ya? Apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini, ya? Ada banyak orang memiliki rancangan yang begitu sempurna. Sudah dirancang, sudah di-planning, ya. Segala sesuatu diperhitungkan, ya. Ia sudah bekerja keras. Tapi fakta menunjukkan bahwa kegagalan yang terjadi. Ya. Ada banyak kata-kata motivasi yang kita dengar di mana-mana, baik di media sosial, baik orang-orang yang memberikan nasihat bahwa rahasia yang untuk berhasil itu adalah bekerja keras, punya rancangan yang bagus, punya masa depan yang direncanakan. Tapi ada banyak orang mengalami kegagalan dalam kehidupannya walaupun sudah di planning sedemikian rupa, tapi goal settingnya itu tidak bisa tercapai dengan sempurna. Nah, apalagi yang tidak punya planning, apalagi yang tidak punya rancangan, apalagi yang tidak punya harapan, apalagi yang tidak punya cita-cita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apalagi yang tidak mau bekerja keras, apalagi yang orang hanya malas-malasan mengharapkan kehidupan yang enak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup enak itu karena perjuangan, saudaraku. Dan selebihnya karena keberuntungan, berkat kemurahan Tuhan, saudaraku. Ya. Kerja keras pun tidak bisa menjamin kita menjadi orang yang berhasil. Tapi Alkitab katakan yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat itu datangnya dari mana? Hikmat itu datangnya dari Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan semuanya. Jadi apa yang kita pikirkan hari ini, apakah kita perlu belajar banyak, ya? Perlu apa lagi yang harus kita butuhkan untuk menjadi orang yang berhasil? Keberhasilan seperti apa yang kita harapkan, saudaraku? Ya. Keberhasilan seperti apakah yang kita harapkan, yang kita inginkan, ya, selain keberhasilan oleh berkat kemurahan dan pertolongan Tuhan semata, ya. Kita melakukan bagian kita dan Tuhanlah yang melakukan bagiannya. Jika kita sudah melakukan bagian kita, biarkan Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan, ya, bahwa keberhasilan, kesuksesan, sepertinya kalau kita ngomong kesuksesan itu terlalu muluk-muluk, saudaraku, ya. Karena kesuksesan yang sejati itu sesungguhnya adalah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah keberhasilan kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan, ya. Secara materi ada banyak orang berharap banyak, tapi ada orang-orang yang sungguh beruntung, ya. Kenapa? Ia bisa menikmati hidupnya di masa-masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Bukan berarti orang yang menanti Tuhan itu tidak melakukan apa-apa, karena firman Tuhan, waspadalah dan berjaga-jagalah. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengerti apa yang Alkitab katakan, ya, bahwa keberhasilan seseorang itu bukan karena usaha kita semata, ya. Sekali lagi, bahwa keberhasilan seseorang bukan karena usahanya semata, tapi karena faktor keberuntungan. Kita mengenal istilah good luck, saudaraku, ya, keberuntungan, ya. Keberuntungan itu sesuatu yang tidak bisa kita kejar, tapi sesuatu yang kita dapatkan
pada waktu yang tepat, saudara. Makanya sering kita mendengar indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu sebuah momen di mana waktu yang tepat kita menikmati sebuah keberuntungan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi selamat kepada saudara yang menikmati keberuntungan, pertolongan Tuhan bertubi-tubi, pertolongan Tuhan berkali-kali, ya. Walaupun apa yang kita harapkan seringkali tidak menjadi kenyataan, tapi percayalah pemberian Tuhan itu yang terbaik. Haleluya, haleluya. Saudaraku, ada banyak orang itu mengandalkan, ya, kekuatannya, mengandalkan materinya, kekayaannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan strateginya, ya, mengandalkan pengetahuannya. Untuk apa? Untuk merancangkan sebuah keberhasilan, untuk mencapai goal setting, ya. Tapi percayalah saudaraku, apa yang banyak orang rancangkan itu hampir-hampir tidak menjadi kenyataan yang berarti. Kenapa? Karena ekspektasi yang dimilikinya terlalu tinggi. Tidak, apakah yang diharapkan itu juga diharapkan oleh Tuhan? Apakah yang diinginkan itu yang disukai oleh Tuhan? Ataukah hanya ingin sebuah pencapaian, keberhasilan supaya orang melihat bahwa hidupnya itu berhasil, sukses, ya? Apakah hidupnya sudah bermanfaat? Apakah hidupnya sudah berguna, ya, bagi orang-orang di sekitarnya? Tidak perlu muluk-muluk untuk orang-orang yang terlalu jauh, yang tidak ia kenal, tapi bagaimana orang yang di depan mata kita, orang yang di samping kanan kiri kita menikmati hidup kita. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Orang yang mengasihi Tuhan, ia juga mengasihi sesamanya. Jadi itulah hidup yang berdampak bagi orang banyak, saudaraku. Diberkati untuk dapat menjadi berkat, saudaraku. Kalau kita sudah diberkati, itu berbeda dengan sebuah kesuksesan. Itu berbeda dengan sebuah keberhasilan. Kita diberkati karena semua anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap berdoa untuk dapat, ya, melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk dapat melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita mengerti bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan tidak selalu mulus dan berhasil. Tapi yang terpenting, jika Tuhan punya rencana, pasti rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupanmu. Karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik dalam kehidupanmu. Rancangan Tuhan itu rancangan yang sempurna. Rancangan Tuhan itu membuat kehidupan seseorang menikmati sukacita dan penuh limpah syukur, saudaraku. Nah, ada hal yang orang katakan, ya, bahwa orang yang sudah terlalu percaya diri dengan pencapaiannya, dengan kekuatannya, ya, dengan kepintarannya, dengan pengetahuannya, ya, ia bisa membolak-balikkan keadaan. Tapi ingat bahwa ada yang mengendalikan kehidupan kita. Ada yang mengontrol kehidupan kita. Jadi sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Tidak boleh menjadi orang yang congkak. Tidak boleh menjadi orang yang sembrono, ya, orang yang ponggah. Tapi belajar dari karakter Kristus,
bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut dan murah hati. Biasanya orang yang sombong itu adalah orang yang kikir. Orang yang sombong itu adalah orang yang pelit. Karena apa? Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang ia punya karena kerja kerasnya. Tidak semua kerja keras menghasilkan sesuatu yang baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi sesuatu yang baik pasti datangnya dari Tuhan semata. Jadi usaha keras tanpa campur tangan Tuhan itu sia-sia. Usaha keras tanpa pertolongan Tuhan itu adalah sia-sia. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus banyak mengajar kepada banyak orang, ya, bahwa ada banyak orang yang mengalami kesusahan mendapatkan pertolongan karena ia mendekat dan datang kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi ada banyak orang yang hanya menginginkan pertolongan tanpa menginginkan pribadi Tuhan itu sendiri, maka ia akan mengalami kekecewaan karena yang ia harapkan bukan pribadi Tuhan Yesus itu, melainkan ya berkat-berkatnya saja. Jadi orang yang hanya mencari berkat, keberhasilan, kesuksesan, ya, materi dalam kehidupannya, ia tidak akan mengalami kepuasan dalam kehidupannya. Ia tidak akan mengalami ketenangan dalam kehidupannya. Tapi orang yang mencari pribadi Tuhan dalam kehidupannya, mengenal lebih jauh apa mau Tuhan dalam hidupnya, maka apa yang ia kerjakan, apa yang ia usahakan, apa yang ia miliki bisa menjadi bermanfaat dalam kehidupannya dan bermanfaat bagi banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, pahami bahwa keberhasilan seseorang itu tergantung keberuntungan. Keberuntungan karena kemurahan Tuhan. Itu bagi kita orang yang percaya. Keberuntungan-keberuntungan yang kita nikmati itu karena waktu Tuhan itu tepat untuk menolong kita. Jadi pastikan saudaraku, apapun yang menjadi kesusahanmu, apapun yang menjadi kesulitanmu, apapun yang menjadi masalahmu, ya, ada waktu Tuhan yang tepat untuk menolong kehidupan kita. Ya. Ada gambaran dalam Alkitab, saudaraku, yang ditulis dalam Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Itu menceritakan tentang bagaimana seorang tokoh Musa muda, gagah perkasa, tampan, ya. Dia menganggap bahwa ia dapat menolong saudara-saudaranya sebangsanya karena ia merasa kuat, saudaraku yang dikasihi. Ketika Musa masih muda, ia mencoba membela bangsa Israel dengan membunuh orang Mesir, ya, yang menganiayanya. Tentu saja Musa berharap mendapat dukungan dan dianggap pahlawan bagi orang Israel. Harapan ketika seseorang sudah menolong, ya, ia diberikan pujian, sanjungan, kehormatan, saudaraku. Seperti halnya yang diharapkan oleh Musa pada waktu masih mudanya, ya. Ia gagah perkasa, ia orang yang hebat, ya, bisa melakukan banyak hal, ya. Maka ia berusaha untuk menjadi seorang pahlawan bagi bangsanya, ya. Siapa sangka orang Israel justru menolaknya dan membuat Musa harus lari ke padang Midian. Karena Musa ketakutan kalau dilaporkan Musa akan ditangkap. Ya. 40 tahun kemudian Musa kembali ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ada jangka waktu yang cukup lama, 40 tahun kemudian. Sesudah Musa menjadi tua, ya, Musa kembali ke Mesir membebaskan bangsa Israel dari perbudakan karena Tuhan yang memberikan perintah. Sekali lagi, karena Tuhan yang memberikan perintah. Itu adalah momen yang tepat, waktu yang tepat bagaimana Musa menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, saudaraku. Ya. Kali ini Musa benar-benar berhasil. Ya. Coba pikirkan,
Mengapa Musa muda yang dulu tampak sedemikian percaya diri malah gagal? Bukankah ketika masih muda tenaganya masih bagus, masih banyak, ya kekuatannya masih super, ya, ia bisa melakukan menolong bangsanya, tapi justru yang terjadi malah gagal. Sedangkan saat Musa sudah berusia 80 tahun dan kehilangan rasa percaya diri, biasanya orang yang sudah tua itu the power syndrome, saudaraku, kehilangan kepercayaan diri, ya. Di situ Musa tampak begitu tidak pedenya ketika Tuhan suruh, ya. Siapakah aku ini Tuhan? Ya kan? Aku orang yang tidak bisa bicara yang bagus, petah lidahnya. Ya. Saat Musa berumur 80 tahun dan kehilangan rasa percaya dirinya, di situ Tuhan memakai Musa. Ya, jawabannya sederhana. Karena waktunya tepat. Tepat di dalam Tuhan. Itu momen yang tepat bagaimana seseorang melakukan tindakan, saudaraku. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa rancangan kita yang kita pikirkan, ya, pekerjaan kita yang kita kerjakan, ya, tidak selalu tepat waktunya. Bukan berarti kita harus menunggu, tapi kerjakan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, seiring waktu yang tepat Tuhan menolong kita, ya. Waktu yang tepat ketika Tuhan menolong kita, ya, menolong saudara, ya. Mungkin saudara sudah punya rancangan dalam 1 tahun ini, ya, apa yang sudah dikerjakan, apa yang menjadi mimpinya, ya. Sudah berapa persen keberhasilan yang kita dapatkan, ya. Kita sudah bekerja setiap hari, dari hari-hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai menjelang akhir tahun, ya. Berapa banyak hal yang kita dapatkan dari usaha kita, ya. Kadang-kadang apa yang kita harapkan, goal settingnya, tujuan apa yang kita capai itu minus, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan surplus. Tapi percayalah, bagi orang yang berharap kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apa yang menjadi kekosongan dalam kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya yang dianggap tidak berhasil, itu pada waktu yang tepat, pada momen yang tepat, ya, Tuhan bertindak segera. Nah, keberuntungan itu ada bersama dengan orang-orang yang terpilih, ya. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki hati yang murni, saudaraku. Memiliki hati yang tulus, di mana Tuhan dapat memberkati kehidupan kita. Karena kalau kita memiliki hati yang modus, ya, hati yang culas, hati yang tidak tulus, maka Tuhan itu sulit untuk memberkati kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang murni hatinya, yang tulus hatinya. Karena di situ Tuhan sanggup memakai kehidupan kita, ya, sanggup, ya. Tuhan memilih kita karena kita itu orang yang layak untuk mendapatkan kepercayaan, ya. Ada sebuah contoh, saudaraku, ya, ada sebuah contoh di mana seorang influencer muda namanya Timothy Ronald, saudaraku, yang sangat terkenal dan sering membuat kegaduhan di dunia maya pada zamannya dengan statement-statementnya yang kontroversial. Ya, dia sangat kaya di usia yang masih sangat muda belia. Menurut pengakuannya, ya, valuasi kekayaan yang demikiannya sudah mencapai 1 T, ya. Luar biasa, seorang muda, ya, punya kekayaan, ya, 1 T. Ya, bocah satu ini memang harus diakui sangat jenius. Dia sangat pintar, dan ahli, saudaraku, yang dikasih Tuhan dalam bidangnya tentunya, ya.
Tapi ada satu perkataannya yang kurang enak didengar, ya, yaitu ketika dia berkata, buatlah uangku menjadi nol, maka aku akan mendapatkannya kembali, sebab aku punya ilmu bagaimana menghasilkan uang. Ketika seseorang sudah mulai dianggap berhasil, memiliki saldo yang banyak, ia sudah mulai sombong, ya. Dia sudah mulai congkak, dia sudah mulai arogan, sehingga ada banyak orang itu sulit untuk mendapatkan sebuah kepercayaan. Kenapa? Baru sedikit yang dimilikinya aja sudah sombong, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dikenal dengan orang kaya baru, orang kaya baru, orang kaya baru. Orang kaya baru itu cenderung untuk ponggah, songgong, ya. Terlebih songong, ya, lebih tepatnya, ya. Kenapa? Merasa bahwa ia yang paling berhasil di antara yang lain. Nah, seperti halnya si Timothy Ronald ini, saudaraku, ya. Pernyataannya jelas, ya. Buatlah uangku menjadi nol, maka aku akan mendapatnya kembali, sebab aku punya ilmu bagaimana menghasilkan uang. Ia merasa bahwa ia adalah mesin uang. Ia pintar untuk mendapatkan apa yang ia mau, saudaraku. Ya. Sekali lagi, tapi menurut hemat kita, ada satu hal yang dia lupa, bahwa keberhasilan itu tidak serta-merta karena faktor kepintaran saja, melainkan karena ia berada di momen yang tepat. Ya, kekayaan dia melonjak drastis di saat pandemi COVID melanda. Jadi, momen yang tepat itu yang membuat, ya, dia melonjak karirnya, melonjak kekayaannya, asetnya ketika momen pandemi COVID, ya, yang mana saat itu financial market menjadi primadona. Pekerjaannya menguntungkan, saudaraku. Tapi bagi orang yang berbeda, pekerjaannya mengalami kebangkrutan. Justru di masa pandemi COVID, ya, banyak orang bangkrut, usahanya kolaps, saudaraku, ya. Yang tadinya mencari uang gampang, dia bekerja mencari uang, mengumpulkan uang begitu susah pasca pandemi, saudaraku yang dikasih itu. Jadi di situ diputar balikan, ya. Hanya segelintir orang saja yang mendapatkan kesempatan untuk apa? Menikmati keberuntungan, ya. Kita masih ingat ketika zamannya krisis moneter, ya, pada waktu itu harga emas masih sangat murah, tapi tiba-tiba pada krisis moneter yang pertama itu, ya, tiba-tiba emas itu harganya begitu melambung tinggi, ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Orang-orang yang punya simpanan itu melonjak, ya, nilai asetnya, nilai uangnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka disitulah momen yang tepat menentukan keberuntungan seseorang, ya. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang sering melupakan ini. Ketika berhasil, ia menjadi sombong dan merasa dirinya hebat. Di lain waktu belum tentu dia bisa mengulang kesuksesan yang sama. Makanya kesempatan itu datangnya hanya satu kali. Kesempatan yang kedua itu sudah berbeda, ya. Sekali lagi, kesempatan itu datangnya hanya satu kali, tapi kesempatan yang kedua itu sudah berbeda halnya. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada sebaik mungkin, ya. Jangan hanya punya pendapat, gunakanlah waktu sebaik mungkin, tapi tidak menggunakan waktu sebaik mungkin, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sekali lagi perhatikan baik-baik. Banyak orang sering melupakan hal ini. Ketika berhasil, ia menjadi sombong dan merasa dirinya hebat. Menjadi seorang penasehat ulung, ya. Dikit-dikit memberikan nasihat, dikit-dikit memberikan nasihat, ya. Padahal dia tidak memberikan bantuan, saudaraku. Cuma nasihat doang, ya. Di lain waktu belum tentu dia bisa mengulang kesuksesan yang sama. Mengapa? Waktu dan momennya berbeda, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Karena keberuntungan itu datangnya dari Tuhan. Good luck
itu datangnya dari Tuhan, ya. Waktu yang tepat terjadi dalam kehidupan kita itu berdasarkan waktunya Tuhan, ya. Indah pada waktunya. Itu adalah keberuntungan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sekalipun gunung itu tidak berpindah, tetap percaya bahwa apa yang menjadi pergumulanmu, kebutuhanmu, ya, Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Karena Tuhan itu tahu waktu yang tepat, timingnya itu tepat sekali. Kapan kita butuh, kapan kita perlu, di situ Tuhan hadir. Karena kita benar-benar mengharapkan pertolongan Tuhan. Tapi banyak orang, ya, bicara tentang Tuhan, ya, tapi dalam kehidupannya dia tidak bisa mengandalkan Tuhan. Yang diandalkan adalah isi kepalanya, saudaraku, ya. Yang diandalkan adalah kepintarannya, pengetahuan. Tapi faktanya tidak ada yang membuat isi kepalanya itu diwujudkan dalam mimpi-mimpinya. Ya, buktinya apa? Ada banyak orang, ya, mengalami kegagalan karena sombong dengan apa yang ia pikirkan, saudaraku. Tapi ada banyak orang yang mengalami keberuntungan karena ia dianggap bodoh oleh orang-orang di sekitarnya, ya. Ada banyak orang meremehkan orang-orang yang dianggap tidak mampu, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, ya. Karena kesempatannya tidak ada. Ya, bukan berarti dia tidak usaha. Dia sudah berusaha, tapi tidak ada kesempatan. Keberuntungan itu tidak menjumpai kehidupannya. Tapi bagi orang yang percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya itu hidupnya mengalami pertolongan Tuhan hari demi hari. Ya, sekali lagi, orang yang mempercayai Tuhan dalam kehidupannya itu mengalami pertolongan Tuhan hari demi hari. Ya, saya akan bacakan saudara firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakanlah, kerjakanlah itu sekuat tenaga, ya. Faktor keberuntungan untuk keberhasilan seseorang itu tergantung kemurahan Tuhan. Ya. Apa yang dapat kita kerjakan hari ini adalah segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jangan tunda-tunda. Jangan malas. Apa yang bisa kamu kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Bahkan Yesus berkata bahwa jika kamu dipaksa berjalan 1 mil, kau berjalanlah 2 mil. Ya, artinya kerja ekstra mil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika kita hari ini dipaksa bekerja 1 jam, berikanlah waktu 2 jam. Kalau bisa. Ya. Tapi kan kita kan harus hemat, kita harus mikir, ya kan, saudara. Tapi percayalah saudaraku, apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai, ya. Apa yang kamu tabur sekarang, pada waktu kelak, suatu saat kelak kamu akan menerima buah dari pekerjaanmu. Kebaikanmu akan kembali kepadamu, saudaraku, ya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ayat yang ke-11, ayat pasal yang ke-9 kitab Pengkhotbah. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Ya. Bukan untuk yang cepat. Maksudnya apa? Ya. Kekuatan seseorang seringkali membuat dia lupa bahwa ada faktor X dalam kehidupannya. Untuk apa? Untuk mencapai kemenangan, saudaraku. Ya, sekali lagi, aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kecepatan dan kekuatan seseorang tidak menjamin mengalami kemenangan, saudaraku. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Ya. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Orang yang cerdas belum tentu kaya juga. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Ya. Orang yang punya karunia, talenta, itu bukan karena ia orang yang cerdik cendekia, orang yang berpengetahuan luas. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Waktu dan nasib dialami.
Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita capai hari ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, karena kita berjalan diterangi oleh firman Tuhan. Jadi apa yang kita nikmati hari ini, kalau dikalkulasi dengan hitungan matematika itu tidak balance antara pendapatan dan pengeluaran, saudaraku. Tapi percayalah saudaraku, pendapatan yang kita capai plus berkat yang tidak lazim yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kehidupan kita dapat berkarya lebih luas. Saudaraku yang berkarya lebih dahsyat lagi, penuh dengan urapan Allah. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan, ya, kita miliki, diberkati oleh Tuhan untuk dapat memberkati banyak orang di sekeliling kita. Ya. Kalau kita hari ini berusia 50 tahun, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa 60, 70, 80 tahun itu selebihnya sakit penyakit. Bersyukurlah hari ini waktu kita semakin pendek, bukan semakin panjang hidup di dunia ini. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Tuhan, saudaraku. Pergunakanlah waktu yang ada untuk mencari kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bacakan secara komplit, saudaraku. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kesuksesan saudara tergantung kerelaan hati Tuhan. Momen yang tepat, waktu yang tepat Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara, saudara akan menikmati keberuntungan. Jadi jangan berharap tentang keberuntungan, tapi berharaplah tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara itu nyata. Saudaraku yang dikasih Tuhan, menjelang akhir tahun, saya percaya saudara punya banyak pergumulan. Tidak ada orang yang tidak mengalami pergumulan, ya. Di setiap akhir tahun itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu harus tutup buku, ya, closing. Rekapan 1 tahun harus diselesaikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi percayalah, saudaraku, apa yang belum saudara selesaikan, bawa kepada Tuhan. Jika merasa hidupmu biasa-biasa saja, datang kepada Tuhan. Jika merasa keluargamu berantakan, bawa kepada Tuhan. Jika merasa pekerjaanmu tidak memberikan dampak hasil yang memuaskan, bawa kepada Tuhan. Jika merasa hidupmu itu biasa-biasa, bawa kepada Tuhan. Saya percaya keberuntungan itu menjadi milik saudara. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang siap dipakai Tuhan dalam segala sesuatu, momen apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia menjadi juru bicaranya Tuhan, menjadi mitranya Allah. Untuk apa? Melebarkan kerajaan Allah di bumi kita ada hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan menolong kehidupanmu, kiranya Tuhan menjamah hidupmu, memuliakan hidupmu. Karena orang-orang yang dipulihkan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami kuasa Tuhan, orang-orang yang mengalami keberuntungan di dalam Tuhan. Orang-orang yang menikmati kemurahan Tuhan dari hari demi hari. Dari minggu demi minggu, dari bulan demi bulan, dari tahun demi tahun, penyertaan Tuhan
ada dalam kehidupan saudara. Dalam berkat nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan hidupnya, Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan. Yang sedang bergumul dengan keluarganya, Tuhan memulihkan satu persatu. Berikan kekuatan buat setiap orang yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu dengan berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi. Bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Saudara yang percaya, berkat kemurahan Tuhan, keberuntungan itu berpihak padamu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat malam saudaraku. Diberkati hidupmu, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Doa kami dari Purwokerto. Haleluya. Allah sumber buat Tuhan bagianku selama